Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati dan yang saya cintai, para habaib, para alimin ulama, para asatid, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati dan yang saya cintai, guru-guru kita semua yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Abdullah Al-Abbas mata'anallah bituli hayati wa nafa'anallahu bi'ilmi, wal Habib Ahmad Al-Habshi mata'anallahu bituli hayati wa nafa'anallahu bi'ilmi, dan juga yang saya hormati dan yang saya cintai guru kita semua yang telah hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Salahuddin mata'anallahu bituli hayati wa nafa'anallahu bi'ilmi. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan barakah dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita berkumpul pada malam hari ini memperingati daripada haul al-maghfur lahum Abah Haji Mat Sawid dan Ibu Haji Alwiah, sekaligus daripada memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, tidak ada tempat yang lebih indah, tidak ada tempat yang lebih mulia, tidak ada tempat yang lebih agung, melainkan tempat tersebut disebutkan nama Nabi Muhammad. Tidak ada lisan yang lebih indah, tidak ada lisan yang lebih mulia, melainkan lisan tersebut bergetar bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi. Ini adalah salah satu amal soleh yang sangat luar biasa. Ini adalah amal soleh yang sangat luar biasa, yang mana amal soleh ini yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi, maka dia akan mendapatkan berkah yang banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Ini Abu Lahab dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kedua tangannya Abu Lahab itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Bukan cuma Abu Lahab saja, bahkan istrinya pun dinas di dalam Al-Quran, kekal selama-lamanya di dalam api neraka, hammalatal hatab. Abu Lahab ini, Pak, Abu Lahab itu seorang kafir dan dia tidak beriman kepada Kanjeng Nabi. Diriwayatkan setelah meninggalnya Abu Lahab, itu pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu Sayyidina Abbas, beliau bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya beliau berkata kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, ma fa'alallahu bik. Abu Lahab, bagaimana nasib kamu sekarang di akhirat? Bagaimana Allah memperlakukan kamu dengan apa? Kemudian ibu Abu Lahab dia menjawab, ya Abbas, wahai saudaraku, aku ini sama Allah dinas di dalam Al-Quran, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Akan tetapi kata Abu Lahab, setiap hari Senin saya diberi keringan adab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan jempolnya Abu Lahab itu apabila disedot, itu jempol apabila dihisap, maka itu jempolnya Abu Lahab mengeluarkan air susu yang segar dan menyegarkan. Ini setiap hari Senin. Coba perhatikan baik-baik, orang kafir dinas di dalam Al-Quran kekal selama-lamanya di dalam api neraka, tapi diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Fir'aun yang memerangi Nabi Musa alaihi salam tidak diberikan kenikmatan seperti itu, dan juga Raja Namrud tidak diberikan kenikmatan seperti itu. Abu Jahal, CS-nya Abu Lahab, tidak diberikan kenikmatan seperti itu. Satu-satunya orang kafir yang dinas di dalam Al-Quran kekal selama-lamanya di dalam api neraka, setiap hari Senin jempolnya mengeluarkan air susu, yaitu cuma Abu Lahab. Coba perhatikan baik-baik. Ini Sayyidina Abbas kaget, beliau heran. Kemudian beliau bertanya, ya Abu Lahab, kok bisa begitu? Kemudian itu Abu Lahab dia menjawab, ya Abbas, ketahuilah, karena di malam kelahiran keponakanku yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sangat berbahagia. Saking berbahagianya yang ngasih kabar, yang membawa kabar kepadamu atas kelahiran keponakanku, yaitu budakku yang bernama Sayyidah Thuwaibah al-Aslamiyah. Dia yang memberikan kabar gembira kepadaku atas kelahiran keponakanku. Saking saya berbahagianya atas kabar tersebut, maka budakku yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah, saya merdekakan dia. Berkat saya memerdekakan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kenikmatan kepadaku. Setiap hari Senin aku diberi keringanan adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jempolnya Abu Lahab itu mengeluarkan air susu yang segar dan menyegarkan. Ini Abu Lahab, dia seorang kafir, kemudian dia tidak beriman kepada Kanjeng Nabi, dia berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya Pak, ini kira-kira ya, kira-kira misalnya sekarang Abu Lahab masih hidup, kemudian Abu Lahab itu dia mengerjakan sholat isya, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Oh, ini pada kantuk semua ini. Kayaknya kalau bubar senangnya luar biasa ini. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini Pak, kalau ngaji itu beda dengan maksiat. Itu saya punya guru, beliau bilang kepada saya, itu kalau mau ngaji itu bawaannya berat. Kalau ngaji itu bawaannya berat. Kalau udah sampai bawaannya pengen buru-buru kelar. Kalau udah kelar senangnya luar biasa. Beda halnya dengan maksiat. Coba tanyakan kepada anak muda yang setiap malam mingguan dia kalau pergi itu senangnya luar biasa itu. Wah, dia apa namanya, mempersiapkan dia terus, kemudian itu pakai minyak wangi yang paling wangi, kemudian juga pakai pakaian yang sangat indah, apa supaya indah dipandang oleh orang yang dia cintainya. Pas begitu dia pulang pasti dia nyesal. Kenapa? Mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang betul-betul kayaknya rumah saja. Sallu ala Muhammad. Kemudian coba perhatikan baik-baik. Ini Abu Lahab, dia seorang kafir. Kalau seandainya dia itu mengerjakan sholat isya, kira-kira sholatnya sah apa enggak Pak? Sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena syarat sahnya sholat kudu Islam. Kemudian juga dia Abu Lahab mengerjakan puasa Ramadan. Kira-kira puasa Ramadannya sah apa enggak? Sah apa enggak? Tidak sah. Karena syarat sahnya puasa kudu Islam. Tapi Abu Lahab dia berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi, sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Abu Lahab mengerjakan sholat, tidak sah. Kemudian juga Abu Lahab dia itu mengerjakan puasa, tidak sah. Tapi Abu Lahab dia berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi, hukumnya sah dan dibarengi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab saja yang kafir, yang berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita semua yang berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi? Maka kita lebih berhak daripada Abu Lahab. Kira-kira betul apa enggak? Kira-kira betul apa enggak? Makanya kita orang tua harus berbahagia Pak atas kelahiran Kanjeng Nabi. Kita gak bakal
akan mengenal nikmat iman, kita tidak akan mengenal nikmat Islam kalau bukan perantara dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu dilahirkan di hari Senin. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwasanya ada 5 kemuliaan yang terjadi pada diri Nabi Muhammad itu terjadi pada hari Senin. Itu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnin wastunbi'a yaumal Itsnin wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumal Itsnin wa qaddima al-Madinah yaumal Itsnin wa rafa'a al-hajar aswad yaumal Itsnin. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, ada 5 kemuliaan yang terjadi pada diri Nabi Muhammad itu terjadi pada hari Senin. Itu beliau mengatakan yang pertama, ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnin, Nabi Muhammad itu dilahirkan di hari Senin. Ini yang pertama. Fokus yang aku cinta sama Nabi, fokus ini perlu tidak apa. Kemarin yang masalah silasi kalian tahu semua. Ya mana? Aku deh. Ya mana? Coba orang airnya orang air kita tahu, terus bagaimana dengan Nabi besar Muhammad? Masa kita nggak tahu dengan kemuliaannya? Masa kita nggak tahu sebagai umatnya? Kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi kita nggak tahu Nabi Muhammad itu dilahirkannya di hari apa? Ini kalau orang nggak tahu kebangetan ini. Ya mana? Diperhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua yaitu wastunbi'a yaumal Itsnin. Nabi Muhammad itu dilantik menjadi nabi, Nabi Muhammad itu dilantik menjadi seorang rasul, itu bertepatan pada hari Senin. Jadi Nabi Muhammad itu ketika sedang berada di gua, kira-kira nama guanya gua apa Pak? Gua apa? Yang jawab gua Pindul tak tembak dulu. Saya pernah ngisi ajar di salah satu tempat, gua Pindul gitu, ini orang ngajar nih, kalau gua Pindul itu kalian semua ya pada. Tapi Rasulullah itu ketika diangkat menjadi seorang Rasul, itu beliau sedang berada di Gua Hira, itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Dan itu juga ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul, itu juga bertepatan pada hari Senin. Kemudian juga yang ketiga, wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumal Itsnin. Ketika Nabi Muhammad itu hijrah keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah, keluarnya Nabi itu dari kota Mekah bertepatan pada hari Senin. Kemudian yang keempat, wa qaddimal Madinah yaumal Itsnin. Ketika Nabi Muhammad itu berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, sampainya Nabi ke kota Madinah, masuk ke dalam kota Madinah, itu juga bertepatan pada hari Senin. Kemudian yang kelima, wa rafa'al hajar aswad yaumal Itsnin. Ketika Nabi Muhammad itu sedang mengangkat batu hajar aswad, ketika Ka'bah sedang direnovasi, ketika di usia Nabi itu usianya 35 tahun, itu Nabi Muhammad mengangkat batu hajar aswad, meletakkan batu hajar aswad pada tempatnya, itu juga bertepatan pada hari Senin. Jadi hari Senin itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu memperingati hari Seninnya dengan puasa Senin, Pak. Karena ada salah satu seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, fihi ulidu. Di hari Senin adalah hari saya dilahirkan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kira-kira ada yang tahu dan waktu ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu waktunya kapan? Siang, malam, atau pagi, Pak? Kira-kira ada yang tahu tanda ini? Pagi, siang, sore, apa malam ini? Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan Qubailan Fajri, ketika menjelang fajar. Jadi Nabi Muhammad itu waktu fajar itu waktu ketika kita biasa sahur, Pak. Kita biasa sahur jam berapa? 3:30, ya Banda? Atau jam 4 kurang seperempat. Nah, saya mau tanya, kira-kira di waktu jam 3:30 itu, kira-kira itu waktunya terang apa gelap?
Terang apa gelap? Ada pernah subuh ke masjid kayak gini. Mati lampu saat itu gelapnya luar biasa Pak. Kayaknya ada pernah pakai masjid di subuh, sholatnya di rumah. Tapi tidak, masya Allah di sini bapak-bapaknya, pemudanya juga orang-orang soleh, amin. Ahli sholat di masjid, amin. Amin, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau adalah salah satu pengarang daripada kitab Maulisud Qudurat. Itu beliau menyifati daripada tentang cerita detik-detik kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau katakan fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minan nuril ain. Ketika detik-detik kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ruhnya Siti Maryam. Kira-kira Siti Maryam ini ibundanya siapa, Pak? Hah? Ibundanya siapa ini? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ruhnya Siti Asia. Kira-kira Siti Asia ini istrinya siapa? Hah? Siapa? Istrinya siapa? Enggak usah ragu bagi orang. Kayaknya tegang gitu. Tempat tegang situ ditegang gitu bapak-bapak ini. Ini mohon maaf, kami di sini berdiri cuma hanya imtithalul amal dari Syekhul Bait. Itu ini masya Allah ada guru-guru kita yang di tengah-tengah kita yang hadir di tengah-tengah kita ini, mohon maaf kita orang cuma hanya tayamum gitu, datang air maka batal tayamum kita. Cuman alhamdulillah kita orang diizinkan dari Syekhul Bait. Itu mudah-mudahan Syekhul Bait ada umur, amin. Ini perhatikan baik-baik. Itu Siti Asia itu adalah istrinya Fir'aun. Kalau Fir'aun itu kan seorang kafir, tapi kalau Siti Asia adalah seorang wanita yang mukminah, seorang wanita yang solehah, yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Coba perhatikan baik-baik. Nah, begitu juga wa ma'ahuma minan nuril ain, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ribuan bidadari ada di surga turun ke alam dunia untuk menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada beberapa wanita yang mulia di ruangan kelahiran Kanjeng Nabi. Di antara wanita yang mulia itu ibundanya Kanjeng Nabi. Kira-kira siapa nama ibundanya? Ibunda Kanjeng Nabi siapa namanya? Hah? Kamu kabeh Ustaz. Saya tidak tahu. Kemudian Kanjeng Nabi itu punya ibu namanya Siti Aminah. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bidannya Kanjeng Nabi. Kira-kira siapa nama bidannya? Siapa nama bidannya? Hah? Bukan Siti Aisyah. Kira-kira siapa nama bidannya? Yang tahu tak kasih tiket umroh. Hah? Siapa? Yang bisa jawab tak kasih tiket umroh depan Ka'bah. Berangkat sendiri maksudnya. Siapa nama bidanya Kanjeng Nabi? Nama bidanya Kanjeng Nabi itu Sayyidatuna As-Safa. Sayyidatuna As-Safa ini adalah bidanya Kanjeng Nabi, dan beliau Sayyidatuna As-Safa adalah salah satu ibundanya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Kalau kita orang mungkin sudah sering mendengar riwayat tentang Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, adalah seorang sahabat Nabi yang paling kaya tapi dia pengen miskin. Kebalikannya kita. Ya pada kita miskin tapi pengen kaya, ada yang kaya pun serakah dan malas sedekah. Ya pada. Coba lihat Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, beliau itu punya ibu namanya Sayyidatuna As-Safa, dan Sayyidatuna As-Safa ini beliau adalah bidannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Nabi Muhammad keluar dari rahim ibundanya, ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, maka itu dikatakan waqa'a ala yadayya fasahal fasaitu qailan yaqulu rahimakallah au rahimakallah. Ketika Nabi Muhammad itu lahir ke alam dunia, maka tentu Sayyidatuna As-Safa beliau mengangkat bayinya Kanjeng Nabi. Itu bayinya Kanjeng Nabi, beliau digendong, didekatkan dengan pundaknya Sayyidatuna As-Safa. Lalu tiba-tiba ada suara, ada rupa yang mengatakan rahimakallah.
seorang bayi, semoga Allah merahmati kepada kamu. Wahai seorang anak, semoga Allah memberkati kepada kamu. Lalu Sayyidatuna As-Saffah, beliau menoleh ke kanan, kemudian juga beliau menoleh ke kiri, maka tidak ada satu orang pun yang berucap demikian. Dan juga dibarengi cahaya yang sangat memancar, cahaya yang sangat terang benderang, yang mana itu cahayanya itu menerangi bainal masyriq wal maghrib. Cahayanya itu menerangi antara barat dan timur. Itu Sayyidatuna As-Saffah, beliau mengatakan saking terang benderangnya itu cahaya daripada keluar dari Nabi Muhammad, itu cahaya tersebut saking terangnya sampai saya yang ada di kota Mekah melihat keindahan yang ada di kerajaan Romawi. Padahal jarak antara Mekah dan Romawi itu butuh ribuan kilometer. Tapi beliau menyaksikan keindahan yang ada di kerajaan Romawi. Saya mau tanya, kira-kira dari sini ke Jakarta butuh berapa kilometer? Kira-kira saja 20 kilometer ya Anda. Jangan sampai kita orang dulu dari sini kita ke Jakarta, gendeng kita orang kapan kelarnya. Sebab ini udah pada lapar semua ini. Ini kita orang yang bakalan lahir ya. Insyaallah kan ditutup oleh doa disambut lagi oleh ceramahnya Ustaz Salahuddin. Insyaallah beliau melanjutkan ceramahnya sampai beduk subuh. Mungkin pada ngerek semua ini. Alhamdulillah. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Coba saya tanya, kira-kira dari sini di Jakarta itu butuh berapa kilometer? Kira-kira saja deh, 20 kilometer, iya kan ya? Kemudian juga dari sini ke Banten kira-kira berapa kilometer? 20 kilometer juga ada. Gak usah pusing-pusing kita orang hitung. Kemudian kira-kira ada pemuda jamaah Majlis Alawiyah, dia ada kerjaan di siang bolong, dia naik rokok yang paling tinggi, kemudian dia ngadep ke arah Jakarta. Kira-kira Menara Monas itu kelihatan apa enggak? Kelihatan apa enggak? Tidak bakal kelihatan. Kemudian juga balik arah melihat ke arah Banten, kira-kira Menara Banten kelihatan apa enggak? Tidak bakal kelihatan. Tapi lihat Sayyidatuna As-Saffah, beliau melihat keindahan kerajaan-kerajaan yang ada di Romawi. Padahal jarak antara Mekah dan Romawi itu butuh ribuan kilometer, tapi beliau bisa menyaksikan yang sangat jelas. Ini menunjukkan bahwasanya cahaya Kanjeng Nabi Muhammad itu lebih terang daripada cahaya matahari. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pernah dengar riwayat gak ketika Nabi Muhammad itu sedang jalan di siang hari, itu tiba-tiba awan menaungi? Pernah dengar apa tidak? Mungkin kita orang sering mendengar riwayat hal tersebut. Coba perhatikan baik-baik. Itu awan menaungi Kanjeng Nabi bukan karena Kanjeng Nabi itu takut kemanasan, bukan. Bukan Kanjeng Nabi itu takut keringatan, bukan juga. Atau Kanjeng Nabi itu mungkin takut keringatan atau takut hitam kulitnya, tidak juga. Kenapa? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu keluar di siang hari, awan menaungi beliau. Kenapa? Karena cahaya Kanjeng Nabi itu lebih terang daripada cahaya matahari. Apabila awan tidak menaungi Kanjeng Nabi, maka matahari akan terbakar oleh cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dan juga ketika peristiwa tersebut itu Sayyidatuna As-Saffah, beliau tidak mau cerita kepada siapapun, karena beliau tidak tahu ini yang lahir adalah manusia yang paling mulia. Memang Nabi Muhammad itu dikatakan basyarul la kal basyar, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Beliau manusia tapi bukan sembarangan manusia. Beliau adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling indah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika Nabi Muhammad itu sudah menyebarkan daripada syariatnya, sudah menyebarkan daripada risalahnya, dan juga menyebarkan agama Islam, maka terdengar bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi penutup daripada para nabi-nabi. Maka itu Sayyidatuna As-Saffah beliau mengatakan, fakuntu min awali nasi islama, maka saya Sayyidatuna As-Saffah yang termasuk yang pertama kali masuk ke agama Islam yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tadi yang pertama Siti Aminah, kemudian yang kedua Sayyidatuna As-Saffah, kemudian yang ketiga yaitu budaknya Abu Lahab. Tadi siapa nama budaknya Abu Lahab? Siapa tadi? Waibah.
Maka yang ketiga itu Sayyidah Thuwaibah, beliau memberikan kabar kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, kamu punya ponakan sudah lahir. Wajahnya tanpa seorang laki-laki, saking berbahagia dengan kabar tersebut, maka budaknya yang bernama Sayyidah Thuwaibah beliau merdekakan. Kemudian juga yang keempat, yang terakhir, yaitu budaknya Sayyid Abdullah yang bernama Ummu Aiman. Jadi ini Ummu Aiman itu adalah ibu asuhnya Kanjeng Nabi. Jadi Sayyid Abdullah itu beliau punya budak, dan budaknya itu diwarisi kepada putranya yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Kanjeng Nabi itu sudah dewasa, ketika beliau sudah banyak pengikutnya, maka Kanjeng Nabi itu memerdekakan budaknya yang bernama Ummu Aiman. Coba perhatikan baik-baik, ketika dimerdekakan itu Ummu Aiman, lalu Nabi itu berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga, maka nikahlah dengan Ummu Aiman. Maka ada salah satu seorang sahabat Nabi, dijuluki anak angkatnya Nabi, dia ngacung. Saya ya Rasulullah, saya mau menikah dengan Ummu Aiman. Coba perhatikan baik-baik. Ini Ummu Aiman, ibu asuhnya Nabi. Ini sahabat Nabi, itu anak angkatnya Nabi. Ini umurnya terpaut jauh. Iya benar. Ini mungkin antara cucu sama nenek. Iya benar. Tapi dia sahabat Nabi. Mereka merasa bodoh, yang ini saya mendatangkan surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau seandainya ada kiai di sini, wahai para santriku, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga, maka nikahlah dengan nenek-nenek. Kira-kira kalian mau apa deh? Ente kira ya cuma ente doang, mungkin lagi dalam seperti itu. Ya mana? Mungkin kalian tak mau ngasih putra kalian menikah kepada nenek-nenek. Tapi lihat cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sangat taslim, pasrah penuh dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini karena cinta kepada kanjeng Nabi kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dicintai oleh Nabi Muhammad, menjadi perkumpulan yang sangat dibanggakan oleh Nabi Muhammad, menjadi perkumpulan yang sangat diridhai oleh Nabi Muhammad. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.